Halo Roller, kita jumpa lagi di episode kedua season kebalik. Halo Roller, kita ketemu lagi di episode ke-8 season kedua Baca Cerita Sejarah di History Roll Action. Roller, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Di hadapan kita sudah ada seorang peneliti, antropolog, dan juga guru besar di Universitas Wageningen, Belanda. Beliau ini adalah sosok yang telah mendedikasikan hidupnya, sudah 45 tahun, meneliti tentang masyarakat di Indonesia Timur, dari Halmahera sampai Papua. Nah, bersama kita saat ini sudah ada Ibu Leontien Visser. Betul. Saya panggil Ibu atau boleh, enggak, janganlah prof. Sudah pensiun. Oke, saya panggil Ibu saja. Oke, dan salah satu karya ikonik beliau itu tentang padi ladang di Sahu. Ibu sudah 45 tahun meneliti tentang masyarakat di Sahu, di Halmahera. Mungkin bisa diceritakan Ibu, apa sih alasannya kenapa Ibu memilih untuk meneliti tentang masyarakat Sahu? Terima kasih ya. Memang ada jawaban bisa dibagi dua. Pertama, apa saya yang pilih? Sebenarnya tidak juga. Karena pada waktu tahun 75 saya lulus ambil MLS 2-nya. Guru besar saya di Leiden ada kerjasama dengan LIPI di Jakarta. Nah, pada waktu itu almarhum Prof. Edi Masinambo, orang Manado, memikirkan kami sangat kurang tahu mengenai bagian timur, Indonesia bagian timur. Dan mereka bersama dengan teman-teman Prof mereka membentukkan suatu program untuk penelitian khususnya di Maluku Utara, termasuk Halmahera. Kemudian ada beberapa topik. Nah, saya tertarik dari dulu untuk biologi / pertanian. Dan saya satu di antaranya terpilih untuk melakukan penelitian itu. Kemudian kemauan saya atau kepingin saya sendiri, kalau toh akan melakukan penelitian di Indonesia, jangan lagi di Jawa. Karena apa? Karena orang banyak sudah meneliti di Jawa dan saya merasa lebih lebih tertarik, lebih ada challenge untuk pergi di daerah di mana masih kurang diteliti. Jadi itu memang di bagian timur sekali. Itulah Halmahera. Kalau mencari daerah yang khususnya di pertanian atau terkenal di sinilah oleh sistem pertanian ladang, itulah orang Sahu atau daerah Sahu pedalaman Jalolo. Terus Ibu kira-kira masih ingat tidak kesan pertama yang waktu itu Ibu rasakan ketika pertama kali berhadapan dengan masyarakat Sahu? Atau apakah ada culture shock atau kesulitan bahasa mungkin? Boleh dijelaskan, saya dari keluarga kami tidak tahu di tanah tropis. Jadi waktu untuk S2 saya melakukan penelitian setengah tahun di Pantai Gading di Afrika. Kemudian prof saya maunya supaya saya pindah ke Indonesia. Jadi merasa asing tidak. Malah lebih senang saya melihat masyarakat Sahu itu orang sederhana, orang terbuka, senyum, dan waktu saya memilih desa untuk tinggalnya, saya keliling bersama-sama seorang ternate yang membantu saya karena waktu itu bahasa Indonesia saya masih kurang. Kami berjalan keliling, ada 2 kepala desa yang bersedia menerima saya karena ada juga beberapa syarat. Saya mau tinggal di mana ada air. Ada juga kampung di mana waktu itu belum ada tampungan air sama sekali. Kemudian kampung yang terpilih itu kampung desa Awer, itu sangat dekat dengan sungai, dekat juga dengan jalan. Jadi seandainya perlu bisa saya lari ke Ternate, dan memang satu kali perlu waktu tinggal di sana.
Terus mereka setuju untuk menempati saya di salah satu rumah di mana ibu-ibu, 2 orang janda boleh dan bersedia menerima saya sebagai anggota keluarga. Saya tidak mau makan sendiri di meja kosong misalnya. Tapi mereka terima saya sebagai anggota keluarga. Dan ini saya sangat terima kasih. Sampai sekarang. Oke. Terus kemudian ini Bu, Ibu sebagai seorang antropolog perempuan datang ke tempat asing gitu kan, jauh dari rumah gitu. Kira-kira sebagai peneliti perempuan di tempat dengan latar belakang budaya yang berbeda, apakah Ibu merasakan, apakah itu jadi hal yang menguntungkan atau malah ada hal negatif tidak yang kemudian dirasakan yang kaitannya dalam kegiatan penelitian yang Ibu lakukan? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik karena jumlah waktu itu ya 40 sekian tahun lalu belum ada banyak orang peneliti perempuan yang datang tinggal di satu daerah bukan untuk 1-2 minggu tapi bertahun. Saya tinggal di sana akhirnya 2 tahun terus menerus. Jadi pada awalnya saya berterima kasih kepada kepala desa maupun ibu-ibu yang terima saya atau keluarga yang terima saya sebagai seorang perempuan sendiri. Pasti ada yang curigai. Apalagi mereka tidak tahu penelitian itu apa. Saya harus mewawancarai orang, apalagi laki-laki yang sudah tahu sejarah. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali saya cari orangnya sendiri atau cari orang yang itu. Nah, pasti sudah ada yang mau cerita. Bika apa ini? Dia mau cari pada dia. Jadi saya sudah mengawasi masalah itu. Misalnya saya datang di rumahnya mereka pada hari malam. Supaya ibu atau istrinya juga ada, bisa juga dengar pertanyaan saya yang tepat, yang diarahkan kepada pertanian bukan hal-hal lain. Tapi toh ada yang dicurigai. Nah, itu makin lama makin susah. Sampai saya saya juga dapat malaria, ada yang bisik-bisik, ada Pontianak, macam-macam. Jadi itu pasti ada. Nah, jadi itu memang sulit. Tapi bisa diatasi. Bagaimana saya dapat bantuan dari satu orang nenek dengan suaminya bahwa mereka sangat menyadari atau mengerti apa masalahnya saya sebagai seorang perempuan sendiri. Tidak ada ayah, tidak ada suami, tidak ada kakak laki-laki. Jadi kenapa mau di sini? Nah, terus mereka atau nenek itu dia bilang bagaimana kalau Ani, mereka panggil saya dengan istilahnya lokal, bagaimana kalau mau terima cucu saya sebagai anak anak serani, kan orang Kristen di sana. Terus saya bawa anaknya ke gereja. Saya juga mainnya, dia juga pis di bahu saya. Oh, dia pis? Ya, sama juga tuh. Ini anak-anak. Terus kita ketawa, jadi mereka tahu, oh betul, dia tahu juga ya. Jadi itu it's a golden moment. Sampai sekarang itu jadi keluarga saya. Jadi luar biasa. Terus kalau ada keuntungannya tidak? Sebagai itu kan tadi kan jelas ada. Secara nyata kalau seorang perempuan dia bisa mewawancarai, bisa langsung ke belakang rumahnya di dapur. Jelas lah, ya sudah senyum. Jadi memang biasa itu. Mana seorang laki-laki tidak diterima di dapur. Oh. Tapi saya juga sebaliknya bisa diduduki atau sering diberi tempat duduk di rumah depan sama-sama teman-teman, apalagi sebagai tamu. Jadi 2 role itu bisa saya memanfaatkan. Selanjutnya kita
bahas tentang penelitian Ibu tentang padi ladang di Sahu. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu padi ladang itu seperti apa? Karena kan biasanya padi itu di sawah. Ya. Ini di ladang. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jelas. Nah, terutama itu perbedaan yang besar karena padi ladang tergantung dari curah hujan. Jadi musimannya juga berbeda. Dan pada petani sangat tahu bagaimana kapan bisa ditanam, kapan bisa dipetik, nanti oki keluar, mereka sangat tahu. Cuma sekarang masalah climate change itu akan meragukan. Tapi pada umumnya, apalagi sekarang lagi dengan hujan itu pas menurut musim mereka. Nah, padi itu boleh dikatakan tanah kering, tapi yang menariknya satu keluarga mewariskan tanah yang cukup luas, bisa disebut jerami, dan di antara secondary hutan itu mereka tebang. Tiap tahun mereka menebang kurang lebih 1 hektar untuk menanam padi. Dari dasar sosial itu menarik sekali. Kalau untuk tanah yang cukup besar itu tidak bisa satu orang suami istri tidak mampu. Jadi harus bekerja sama. Sepertinya di Jawa bilang gotong royong, di sini bilang rion, maurion. Maurion, kita bersama-sama kerja. Nah, bersama-sama kerja misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, baru semua selesai. Kemudian kita pindah di lahan sebelah. Terus sampai satu kelompok ini kebunnya semua. Jadi sosial tinggi sekali. Sangat tergantung satu dengan yang lain. Sampai dengan memetik padi. Terus itu tadi kan jadi kalau padi ladang itu bergantung pada hujan. Terus kemudian mungkin bedanya dengan padi gobo kalau di Jawa. Ya, memang. Ya. Ada padi yang juga menggantungkan sawah tak ada hujan istilahnya. Betul. Itu bedanya apa ya, Bu? Apakah beda? Ada bersamaan bahwa tanahnya kering pada satu saat, apalagi padi mau masak. Tapi mungkin perbedaan adalah penebangannya kayu sekunder. Dan memang hutan-hutan rimau juga tidak tebang untuk membangun padi ladang karena banyak rumput dan sebagainya. Tadi hutan sekunder yang ditebang itu di sini bilang jerami. Nah, dipilih pada 1 tahun, tapi menurut giliran dari 3 lebih bagus 7 sampai 20 tahun baru ditebang ulang, dipakai ulang. Supaya tanahnya, apalagi di Sahu itu tanah vulkanis sangat subur. Itu jadi berpindah atau bagaimana? Itu bisa disebut sistem berpindah, shifting cultivation. Tapi sebenarnya bukan lagi desa yang berpindah, manusia yang tidak berpindah, hanya kebun. Oh, hanya kebunnya saja yang berpindah. Iya, Sweden cultivation, dalam buku itu saya lebih tertarik kepada terminologi Sweden cultivation karena itu asalnya dari Skotlandia di Inggris, berarti tanah yang dikelilingi atau ini bukan manusia. Oke. Terus kemudian kalau di masyarakat Sahu itu kan ada namanya pesta adat pasca panen gitu. Terus dari penelitian Ibu, seberapa penting ritual tersebut mendefinisikan identitas orang Sahu? Sangat menarik. Identifikasi orang Sahu itu terutama dengan gedung ritual itu sesadu atau sabuah dalam bahasa Maluku Utara pada umumnya. Karena pada waktu padi semua dipetik dan musim tanaman baru belum atau membersihkan tanah belum dimulai, harus dilakukan suatu pesta bersama. Dan identitas mereka, apalagi keingatan leluhur atau juga
boleh dikatakan mereka mengundang leluhur nenek moyang mereka untuk makan bersama, untuk merayakan hasil bumi maupun manusia, karena waktu itu masih jumlah anak-anak masih kurang, jadi mereka minta juga kesuburan masyarakat. Itu mereka merayakan bersama-sama dengan pidato, dengan bobita dari ketua adat, dan lokasi atau posisi kaum lelaki dengan kaum perempuan, adik dengan kakak, senior dengan junior, semua itu ditentukan di dalam ruang sebuah sesadu. Itu sangat penting untuk masyarakat sosial dan kedudukan masyarakat atau individu tersendiri terhadap genealoginya atau menurut genealoginya. Jadi itu keluarga berkumpul begitu, seluruh keluarga berkumpul dalam pesta panen itu. Kalau untuk saat ini perkembangan masih tetap. Walaupun sejarahnya, pengetahuan sejarahnya sedikit kurang, banyak mereka masih tahu, apalagi itu soal kedudukan, hubungannya antara adik kakak, antar keluarga, itu sangat dipertahankan. Dan malah lebih penting juga untuk mengidentifikasi diri sendirinya sebagai orang Sahu maupun orang Talai, orang Padisua yang berbeda dialek sedikit. Ini boleh dikatakan itu dengan era modernisasi, maka lebih penting sekarang. Oke. Sekarang tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Kalau pelaksanaannya bagaimana? Apakah laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda dalam aktivitas tanaman padi ladang? Ada menurut kekuatan masing-masing. Misalnya pohon besar pasti ditebang oleh laki-laki, tapi ada juga banyak yang kerjasama, misalnya pemotongan rumput, pembersihan tanah, lahan, angkat rumput, kecuali api. Seorang perempuan tidak bisa hadir, tidak bisa pegang api. Karena itu masalahnya, atau dianggap itu masalah untuk kesuburan, fekunditas. Jadi ini salah satu dampak sebagai peneliti perempuan. Waktu mereka mulai bakar kebun-kebun ladang, saya tidak diberitahu. Jadi ibu tidak bisa menyaksikan? Tidak bisa. Boleh saya marah tidak? Itu tidak bisa, nol. Jadi sama sekali tidak ada perempuan ketika? Tidak. Memang ini prosesnya cepat sekali karena apinya lari terus. Tapi pada waktu itu tidak diperbolehkan sama sekali. Batasannya hanya itu. Ya. Selain itu ya kerjasama. Gitu. Kerjasama metik padi, apalagi lebih ramai lagi, satu desa, satu kampung diundang laki-laki perempuan, mereka merebut jeboran itu memaras sama-sama semua. Setelah 45 tahun ibu meneliti gitu di Halmahera Barat, apa perubahan drastis yang ibu lihat di masyarakat Sahu dari sejak ibu pertama kali datang sampai kemudian kedatangan ibu selanjutnya? Maksudnya di sosial atau ekonomis atau bagaimana? Semuanya, maksudnya apa yang menonjol lah. Perubahan kebudayaannya, perubahan sosialnya yang menonjol begitu, yang drastis sekali begitu. Memang saya sering datang, apalagi di tahun 80-90-an, kemudian waktu pemekaran, boleh dikatakan masalah kerusuhan, berapa tahun saya tidak sempat datang, baru mulai datang lagi tahun 2005 sampai sekarang. Jadi pada waktu itu yang sebenarnya yang drastis juga tidak ada. Itu justru saya rasa terbalik, itu kesan dan
eh, kepentingan sosial itu tetap dipertahankan. Ini justru menarik. Mereka tidak mau diasingkan antara atau bagaimana di bentrok yang ada pada waktu itu antara desa itu dipadamkan, didamaikan, dan inilah satu kekuatan masyarakat Sahu yang saya sangat menghargai. Kemudian yang sangat drastis akan berubah, dan dengan dekade yang terakhir lebih drastis mungkin, adalah mata pencaharian. Apalagi generasi muda sekarang yang tidak minat, tidak ingin bekerja di kebun lagi, apalagi kebun padi. Mereka masih tertarik dengan tanaman keras atau cash crop. Tapi kebanyakan anak muda sekarang kepinginan mencari uang cepat lah. Jadi saya juga sekarang menyaksikan keluarga, apalagi anak muda baru nikah, suami istrinya sudah terpisah karena suaminya cari kerja sebagai karyawan di Weda, di Obi, di perusahaan di tambang. Nah, ini saya mulai khawatir bagaimana untuk kesatuan masyarakat, apalagi keamanan keluarga. Ini memang dampaknya terjadi sekarang. Jadi mungkin karena perubahan kebutuhan ekonomi yang akhirnya membuat masyarakat jadi, karena pertanian padi ladang itu kan mungkin tidak perputaran uangnya tidak. Justru satu-satunya padi pada waktu dulu, nggak tahu juga sekarang barangkali kurang, tapi memang atau berasnya tidak pernah dijual. Kan itu fekunditas mereka, identitas mereka, boleh dibarter, boleh ditukar, apalagi di dalam dan di antar keluarga orang Sahu, tapi jangan dulu keluar. Kalau kita ke pasar Jololo, beras yang ada itu dari Tobelo, dari Galela misalnya, dari daerah lain. Gula merahnya begitu. Jadi hasil bumi itu mereka dibagi-bagi antar mereka. Jadi kalau misalnya dari segi keuangan, mata uangnya jangan lihat di padi. Jangan lihat di kebun padi atau di padi ladang. Boleh juga sekarang di tanaman tunai atau tanaman keras. Nah, apalagi palas, kelapa dari dululah tetap ada kelapa. Jadi padi ladang itu habis ditanam padi, 1-2 tahun itu jadi kebun kelapa. Kelapa selalu ada dari zaman Belanda sampai sekarang. Justru kelapa yang ditanam oleh Belanda itu sekarang lebih bermutu daripada kelapa hibrida yang telah dibawa pemerintah karena 10 tahun lalu habis sudah. Jadi kelapa tetap ada. Harga dunia kelapa sekarang lumayan baik, dan harga pala juga coklat sedikit tapi tidak banyak. Tapi pala memang menarik. Itu kita bicara perubahan. Sekarang yang kaitannya dengan bahasa. Ibu kan juga menulis kamus bahasa Sahu. Betul, sama suami saya. Ya, dari bahasa Sahu ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tiga bahasa. Tapi penjelasannya gramatika itu pola dasarnya oleh suami saya, seorang ahli bahasa. Itu memang hanya bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Ini kebetulan saya tidak bisa bahasa Sahu. Mungkin ibu bisa ajarkan sedikit bicara bahasa Sahu. Boleh. Kira-kira mau bertanya apa atau saya jawab bagaimana? Kalau sapaan dulu. Kalau kita bertemu sama orang, apa yang diucapkan? Apa kabar misalnya? Mahabari Oru, Mahabari Saolo. Mahabari Saolo. Saolo itu bagaimana? Jadi habari itu memang Mahabari, seringkali kata itu ditambah kata ma.
Atau saya jawab, saya ada dengan baik, ngore lala batu. Ngoi ri, saya berada dengan baik. La itu baik, batu, B huruf mati itu saja. Ngoiri la batu. La batu. Batu. Ngoiri la batu. Apa kabar tadi apa, Bu? Lupa lagi. Misalnya saya tidak sebut nama tapi saya sebut adik, ya, atau ngana. Adik Mahabari Saolo. Adik Mahabare Saolo. Ya. Ibu Mahabare Saolo. Jadi ngori lelak batu. Kemudian mau pergi mana? Saya mau pergi ke pasar. Saya mau ke laut. Saya mau lihat teman di laut. Jadi ngoto da mojo atau ngoto dau mojo ngoto pergi ke laut dulu. Ngotoda? Da itu ke sana. Ya, ngoto tagi saya pergi da mojo. Kalau tata bahasanya itu seperti bahasa Indonesia atau? Sebenarnya tidak, karena yang lucunya bahasa rumpun bahasa di Maluku Utara termasuk bahasa Papua, asalnya bahasa Papua. Bukan bahasanya itu bahasa Papua, tapi rumpun bahasanya, pola dasarnya. Termasuk juga bahasa Sahu, bahasa Wayoli, Ibu, Loloda, Tubaru, Tubelo, Galela, semua. Itu saja. Kalau di bagian selatan enggak. Selatan enggak, sama dengan Ambon itu bahasa Indonesia, rumpun bahasa Austronesia, disebut Austronesia itu. Kalau untuk penuturnya sendiri, saat ini apakah masih cukup banyak? Apakah bahasa itu masih digunakan saat ini di masyarakat Sahu? Tergantung keluarga. Saya lihat kalau di Awer yang sangat dekat laut, sangat kurang. Sebagai contoh, waktu anak piara cucu saya menikah pada tahun 2022, mereka minta saya berpidato dengan bahasa Sahu, karena orang tuanya ndak tahu lagi. Dan neneknya sebenarnya yang tahu sudah meninggal. Jadi saya pidato, diberikan teksnya dari ketua bahasalah atau jadi saya usahalah. Tapi kalau kita berjalan ke pedalaman lagi, desa-desa Gaunial, Ngaon, Gamsungi situ, masyarakat jauh lebih sering masih bergaul dengan bahasa daerah. Apalagi sesudah pergi ke kebun, bukan di desa. Jadi tergantung di mana. Saya rasa bahasa Sahu tidak akan punah. Apalagi sekarang dengan masyarakat kepedulian pemerintah, dengan gereja juga. Jadi bisa dikatakan kalau dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang bagaimana masyarakat mempertahankan budaya dan adat kebiasaan, ternyata masyarakat Sahu punya ketahanan yang cukup kuat. Saya pikir kesadarannya makin kuat justru karena pergaulannya dengan luar. Atau saling memperkuatnya globalisasi dengan identitas lokal. Dengan itu saya sangat optimis bahwa kebudayaan atau kesan identitas orang Sahu tidak akan punah, tidak akan hilang. Yang akan hilang barangkali pengetahuan silsilah atau seperti itu. Ini kita bicara bahasa lagi. Karena saat ini itu kan banyak sekali keluhan tentang hilangnya penutur bahasa. Termasuk di Maluku Utara sendiri. Karena ternyata kalau saya tanya mahasiswa yang orang Ternate, dari kecil di Ternate, saya tanya bisa tidak bahasa Ternate? Ternyata tidak bisa. Karena dari kecil tidak diajari gitu oleh keluarganya. Jadi lebih banyak menggunakan bahasa Melayu, Melayu pasar begitu, Melayu Maluku Utara gitu. Apa sih Bu perbedaan? Jadi kenapa kemudian masyarakat Sahu ini bisa lebih mempertahankan bahasanya daripada masyarakat yang lain gitu? Kita tidak hanya bicara Maluku Utara, tapi iya, memang Ternate itu karena kota, jadi pergaulan kota sangat berbeda dengan di tingkat pedesaan. Tapi
selain itu memang bahasa Sahu juga sangat kurang dipertahankan di salah satu keluarga, dan kuncinya ada sama orang tua. Kalau orang tua tidak mengangkat atau tidak merasa penting untuk pergaulannya atau mempertahankan identitas orang Sahu melalui bahasa, mana anaknya mau belajar, kan? Jadi kunci pertama adalah di keluarga, di orang tuanya. Kemudian saya lihat kunci kedua barangkali sekarang ada di kaum gereja, karena ada juga usaha supaya pada pertemuan kaum bapak, kaum ibu, kadang-kadang juga sekarang pembicaraan atau pembawaannya buku atau sejarah dari Alkitab itu di dalam bahasa Sahu, diusahakan dalam bahasa Sahu. Woi, saya sempat lihat itu Alkitab dalam bahasa. Nah, ini aneh juga. Karena itu bahasa Sahu diambil dari bahasa Indonesia Alkitab. Nah, kadang-kadang orang mengeluh kepada saya, loh, kalau ibu bicara bahasa saya ngerti, tapi bahasa yang dibukukan oleh teman dari Summer Institute of Linguistics, SIL, Pak Severn, beliau orang Inggris, sudah berpuluhan tahun, dari tahun 90 sudah bekerja keras dengan teman-teman orang Sahu, dengan satu kelompok panitia. Mereka melakukan bahasa Sahu yang sangat tinggi, yang ya bahasa filsafat atau Bukan bagaimanapun, bukan sebagai bahasa sehari-hari. Jadi ucapannya juga, pengertiannya mereka juga susah. Padahal tujuannya sama, untuk mempertahankan, memperbudayakan bahasa Sahu. Jadi menurut Ibu bagaimana? Untuk bahasa atau identitas, bagaimana maksudmu? Tentang penggunaan bahasa yang tinggi itu tadi. Saya sendiri harus konsentrasi betul apa yang ditulis, tapi saya masih hafal ucapannya. Nah, ini sangat berbeda, karena saya masih tahu, saya masih belajar dengan orang tua pada tahun-tahun itu. Jadi ucapannya atau tekanannya, apa yang saya baca boleh mungkin baik, tapi mereka tidak ada clue. Mereka baca tapi tekanannya saya tahu itu salah. Itu lucu. Ini satu hal yang menarik buat saya ketika kemudian Ibu lebih paham tentang bahasa Sahu daripada masyarakat yang generasi mudanya, maksudnya. Kayak tadi Ibu yang diminta untuk berpidato dalam bahasa Sahu gitu, karena neneknya sudah tidak ada. Itu Nah, bukan saya lebih mengerti atau saya lebih fasih, memang tidak. Apalagi sekarang juga kurang-kurang datang, jadi memang banyak saya lupa. Tapi yang saya menganggap diri sendirinya sebagai pembantu budak masyarakat Sahu, bagaimana mau disebutnya. Karena misalnya kemarin saya baru datang bulan Januari tanggal 3 ini. Langsung, apalagi generasi tua, langsung mereka kata kasar hantam saya dengan bahasa daerah. Jadi pada awalnya masih kaku juga, tapi kepentingannya atau apa yang saya ambil dari kepinginan mereka untuk bicara bahasa Sahu adalah mereka mengangkat kebanggaan mereka sebagai Sahu melalui saya, melalui secara testing atau ya senang-senang saja untuk mencari tahu apa saya masih hafal bahasa Sahu. Ibu juga menulis tentang kain adat Sahu. Betul. Mungkin bisa diceritakan tentang buku ini. Seperti apa sih sebenarnya kain adat Sahu ini? Nah, kembali ke tadi itu sesakdu atau rumah adat.
tidak boleh peserta masuknya pada waktu upacaranya tanpa memakai atau ini kan kain dengan kain tenun terutama. Nah, yang menarik adalah dua macam itu disebut kain kolin cucu. Kan dulu di sini Ternate Sultan siapapun dalam sejarahnya mendatangkan orang ibu buton kolin cucu untuk menenun kain yang khususnya dipakai di kesultanan. Nah, barangkali orang Sahu mengambil waktu kerja mereka kerja bakti untuk kesultanannya, mereka waktu pulang membarter atau beli atau tukar bagaimanapun kain-kain itu sampai menjadi harta keluarga mereka masing-masing. Kain itu barangkali sudah berusianya 150 tahun dan sangat tebal, sangat bagus. Nah, saya sebagai hobi, sesudah pensiun, saya mencari di perpustakaan dan di museum di Belanda, saya cari sejarah kain-kain Sahu itu, karena pasti bukan ditenun di sini. Ternyata kainnya dari Donggala, dari Buton, dari Sulawesi Utara Timur, termasuk juga Gorontalo, yang mirip sekali dengan kain Sahu, tapi tidak ada yang sama. Ternyata juga mereka orang kulin cucu bisa juga menenun di sini. Nah, sampai sekarang kain-kain itu ada dua macam, yang biru dengan yang kuning merah. Yang biru masih ada boba, yang kuning merah sudah hampir punah, entah dijual atau rusak atau waktu perang sesuatu dikubur dan dimakan tikus, whatever. Itu suje itu kurang sekali. Ada beberapa macam yang sekarang hampir tidak ada. Ada juga kain batik. Batiknya itu dipesan langsung dari Jawa dengan ciri-ciri khas, motif yang tertentu atas permohonan di sini. Nah, ciri khasnya dari kain orang Sahui adalah geometris. Jadi apalagi tenunan itu punya motif-motif geometris. Tidak bisa menenun bunga-bunga, tidak boleh karena penenunnya itu tidak memungkinkan. Tapi ada kain dengan bunga atau ada kain misalnya kain mandar yang dari tenunannya itu geometris, mereka tambah bunganya dengan sulaman. Sulaman itu diajar oleh suster Belanda dulu. Nah, jadi dua motif itu, motif arabesk, motif bunga dengan motif geometris harus bersama. Tapi tekniknya sangat berbeda. Jangan kita sebut menenun batik itu sebenarnya bisa sama sekali. Itu yang lucu sekarang. Karena batik dan tenun itu tekniknya sangat berbeda dan tidak mungkin akan bersama. Justrunya kedua modelnya, kedua kainnya harus dipakai bersama-sama. Kesatuannya memang ada, tapi jangan disatukan. Tenun ya tenun, membatik ya membatik. Jelas. Kalau teknik membatiknya memang batik pakai malam, terus kemudian pakai wax malam. Enggak, itu dibuat, dipesan di Jawa, dikirim kembali. Jadi motifnya saya kira karena motifnya adalah satu saja, kain selendang itu, motifnya geometris. Capnya ada yang sama di mana-mana di Suhu yang saya lihat orang pakai selendang itu cuma satu motif itu. Jadi pasti itu atas permohonan mereka. Karena cocok dengan idenya pakaian adat mereka. Nah, sekarang kalau kita lihat kain batik yang ibu-ibu terutama memakai atau laki-laki yang lipat dobelnya waktu tarian Lego, itu ada kain batik modern lah. Ini barangkali dibeli di internet atau dari mana saja dibeli. Tapi yang penting yang masih pas dengan ide-ide mereka adalah warna dengan bentuknya. Tapi kainnya dari mana saja sekarang bisa. Ada juga kain timur, ada kain
Oh, saya lihat dari mana saja. Yang penting warna kuning pada hari kedua, warna gelap pada hari pertama makan-makan sahur. Makan-makan sarwa. Kalau motifnya apa, Ibu? Motif batiknya atau motif tenunannya itu apa? Tenunnya seperti tadi saya sebutnya harus dengan garis atau cross. Kalau sulamannya boleh bunga, boleh bundar sebagai matahari atau bulan atau bunga-bunga atau penyu atau macam-macam. Nah, ini adalah mirip juga, itu kepentingan juga kalau kita lihat kebudayaan Maluku Utara secara seluruhnya. Sulaman motifnya tadi yang saya sebut boleh disamakan atau kita lihat juga ada di cawat orang Galela Tobelo dari dulu. Dus pasti ada pengertiannya, tapi sayangnya orang sendiri tidak bisa menjelaskannya mana apa. Mereka cuma tahu ya itu dari dulu begitu. Oke. Ini kita sebelum penutup, saya ingin bertanya ke Ibu sebagai seorang peneliti, sebagai emeritus profesor gitu. Mungkin ada pesan untuk para peneliti muda, antropolog, sejarawan, budayawan gitu ya, atau yang meneliti tentang kebudayaan, tentang penelitian di Maluku Utara, terutama mereka yang orang Maluku Utara dan meneliti tanahnya sendiri. Mungkin barangkali Ibu ada pesan-pesan? Ya, ada juga. Pernah berapa tahun lalu saya memberikan ceramah di Salatiga. Pertanyaan ini juga muncul. Jadi, mungkin begini, kalau saya dengan rambut putih ini yang sudah berpensiun sudah lama, kalau sekarang sejarah Maluku Utara, mungkin bukan lebih menarik, tapi pasti masih sangat kaya dan masih menarik untuk mempertahankan. Tapi orang yang bisa mewawancarai nenek dengan tete atau orang tua yang masih ingat sejarahnya mereka adalah mahasiswa sekarang, bukan saya. Jadi memang saya ingin sekali supaya baik mahasiswa sejarawan atau antropologis atau dari pertanian, mereka ingin tahu mana zaman dulu mereka untuk menonjol, untuk mempertahankan identitas masing-masing di Maluku Utara, terutama anak yang dari utara sendiri, tapi boleh juga orang dari luar. Yang penting dipertahankan supaya dibukukan, supaya di masa depan kalau misalnya kebijakan sudah tidak ada atau pelaksanaannya sudah tidak ada, masih ada secara hukum yang dibukukan, dan apalagi dengan bahasa juga. Kalau seorang Galela sekarang masih sepertinya buta huruf, sepertinya tidak tahu jawab bagaimana tentang bahasa daerahnya dia sendirinya, mungkin harus juga merasa miskin dalam arti kesenian atau kebudayaan diri sendiri. Jadi saya harap minatnya makin tinggi. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, refleksi Ibu sendiri setelah melakukan penelitian di Maluku Utara gitu. Apakah ada hal-hal yang mengubah pandangan Ibu tentang kehidupan dan tentang ilmu pengetahuan dari apa yang Iya, memang ada. Setiap kali saya pulang ke Belanda dari sini, saya boleh dikatakan saya merasa lebih kaya dalam pandangan filsafat atau moral kita sendiri, karena saya sangat menghargai sifat sosial orang Sahu atau mungkin juga orang Maluku Utara, dan ya, saya merasa juga
kuat kalau misalnya ada masalah yang akan kita menghadapi. Saya coba pikir bagaimana orang Sahu mau menghadapinya dengan apa yang tidak ada, tapi kekuatan sosial mereka tetap ada, saling membantu, sifat saling membantu tetap ada, dan mungkin sifat sederhana tetap ada, sifat kerja keras tetap ada. Jadi mungkin kita ambil contoh dari situ sampai hari ini. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman Ibu dan bercerita tentang karya-karya Ibu dan kerja-kerja Ibu selama di Maluku Utara. Sama-sama. Demikian Rollers. Jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan menarik lainnya di Baca Cerita Sejarah History Roll Action.